Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama saya Rika Kristianingsi. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengulas mengenai pengenalan materi dan kontak belajar sejarah Indonesia selama satu semester tahun pembelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama yang berjudul konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah. Terlebih dahulu, nanti kita akan mengulas mengenai pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Langsung saja kita bahas mengenai pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Sejarah Indonesia semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Ada dua kompetensi inti, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kita bahas kompetensi pengetahuan. Dalam bab pertama ada kompetensi dasar pengetahuan yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan memahami konsep berpikir sejarah, dan yang kedua kita akan memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita lanjut ke kompetensi keterampilan. Di dalam bab pertama ada kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menyajikan hasil penerapan dari konsep berpikir sejarah dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lain. Dan yang kedua, kalian diharapkan bisa menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Itulah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Sejarah Indonesia yang harus kalian simak dan kalian tindak lanjuti. Next, ada tujuan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia pada bab pertama ini yang akan kita capai. Apa saja? Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, pertama, memahami pengertian sejarah, dan yang kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang keempat, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang kelima, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ampu dalam pembelajaran Sejarah Indonesia bab yang pertama. Bab pertama, kita akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah. Berikut materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam bab yang pertama. Yang pertama sekali kita akan bahas mengenai manusia dan konsep dasar sejarah. Yang kedua, kita akan bahas cara berpikir sejarah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Itu dia 3 materi yang akan kita ulas dalam bab yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Setelah kalian memperhatikannya, apa pendapat kalian tentang gambar tersebut? Apakah dalam hidup setiap manusia melalui proses yang sama seperti gambar di samping? Semua manusia sejak dilahirkan melalui proses yang panjang dalam kehidupannya. Proses tersebut dimulai sejak lahir, kemudian menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan akhirnya menjadi manula. Proses yang dilalui setiap manusia dalam kehidupan sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepadanya. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
bahwa Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dalam setiap proses yang dilalui manusia dalam hidupnya, selalu ada peristiwa yang menyertainya. Peristiwa dalam hidup manusia membuktikan bahwa manusia mempunyai masa lalu. Masa lalu itu membuktikan keberadaan sejarah yang diperankan manusia dalam hidupnya. Manusia menentukan jalan hidupnya sendiri atau menentukan sejarahnya sendiri. Sejarah tanpa manusia tidak akan menghadirkan cerita apapun. Selama manusia berpikir, berucap, dan bertindak, akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan. Seiring dengan berjalannya waktu, semua perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia menjadi bagian-bagian sejarah. Selanjutnya, manusia dan sejarah. Manusia menentukan jalannya sejarah. Manusia adalah sejarah dan sejarah adalah manusia. Keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti air yang selalu mengalir, mengikuti kehidupan manusia. Semua manusia besar yang pernah hadir dalam sejarah selalu mempunyai kelebihan yang menonjol dibandingkan manusia lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia dan sejarah memiliki hubungan yang erat. Sejarah tanpa manusia hanya akan menjadi catatan peristiwa tanpa arti apapun. Keberadaan manusia tanpa sejarah juga tidak berarti apa-apa. Pernyataan tersebut berdasarkan konsep bahwa sejarah mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang menyangkut kehidupan manusia. Sejarah berperan dalam kehidupan manusia dan manusia berperan dalam keberadaan sejarah. Apakah yang kalian ketahui tentang sejarah? Pengertian sejarah. 1. Definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Herodotus, Father of History, yang hidup dari tahun 484 sampai dengan 425 sebelum Masehi. Menurut beliau, sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, yang merupakan sejarawan Islam yang hidup dari tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang ketiga, ada Sartono Kartodirjo yang merupakan sejarawan Indonesia yang hidup dari tahun 1921 sampai dengan 2007. Menurut beliau, sejarah dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah objektif yang menunjuk pada kejadian atau peristiwa dan sejarah subjektif yang dipengaruhi oleh emosi dan pikiran sejarawan. Definisi sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema dari silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mempunyai beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul, keturunan atau silsilah. Selanjutnya, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ada yang menyebut riwayat atau tambo. Selanjutnya, sejarah adalah pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
Kita tarik kesimpulannya bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu. Semua peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu dapat dijadikan sejarah. Namun, tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan sejarah. Peristiwa yang dapat dijadikan sejarah adalah peristiwa yang membuat perubahan dalam masyarakat. Misalnya, perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Materi yang kedua yaitu konsep dasar dalam sejarah. Pertama, keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa pendapat kalian tentang gambar di samping? Bayi yang lahir tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Dalam proses tersebut ada beberapa tahapan waktu yang dilalui. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, yang dikenal pertama kali adalah keluarganya. Kemudian dia mulai mengenal lingkungan sekitarnya. Lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan masyarakat merupakan ruang bagi setiap individu. Manusia, waktu, dan ruang dalam sejarah merupakan kesatuan penting yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berkaitan erat di setiap peristiwa. Selanjutnya, ada 3 unsur dalam sejarah. Yang pertama, manusia. Manusia adalah pelaku atau aktor utama yang sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sehingga mempelajari sejarah dapat diartikan juga mempelajari sejarah manusia. Contohnya, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, di mana beliau merupakan pelaku aktor utama dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Unsur sejarah yang kedua yaitu ruang. Ruang dalam sejarah adalah tempat terjadinya peristiwa, jadi terkait dengan aspek geografis. Unsur ruang ini akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi real. Di samping ada contoh tempat perumusan naskah proklamasi, yaitu di Rumah Laksamana Muda Tadasi Meida yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan unsur sejarah yang ketiga yaitu waktu. Sejarah adalah studi tentang aktivitas manusia dilihat dari lamanya waktu. Dari unsur waktu inilah, maka di dalamnya sejarah sifatnya kronologis menjadi sangat penting. Dari unsur waktu dan sifat kronologis, di dalam kajian sejarah dikenal adanya konsep periodisasi. Manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu. Yang pertama, keberadaan unsur ruang akan mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa. Yang kedua, konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis ataupun tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga, apakah pengertian dari waktu? Secara bahasa, waktu diartikan sebagai detik, menit, jam, dan hari. Yang keempat, konsep waktu dapat dipahami sebagai sebuah kesempatan atau peluang. Yang kelima, konsep waktu dalam sejarah erat kaitannya dengan peristiwa masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Di samping ada contoh gaya style tahun 1980-an yang berbeda jauh dengan gaya style kekinian. Itulah manusia hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Kesimpulan pembelajaran sejarah pada pertemuan kali ini yaitu
bahwa sejarah mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang menyangkut kehidupan manusia. Ada 3 batasan waktu dalam sejarah, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejarah juga memiliki lingkup tempat atau spasial dan juga waktu ataupun temporal. Manusia dalam sejarah dapat menjadi subjek ataupun objek sejarah, di mana manusia, waktu, dan ruang dalam sejarah merupakan suatu kesatuan penting yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berkaitan erat di setiap peristiwa dan perubahan yang terjadi dalam hidup manusia. Waktu merupakan unsur yang sangat penting dalam sejarah. Berdasarkan waktu dalam sejarah, dikenal adanya kronologi dan periodisasi. Selanjutnya, ruang dalam sejarah merupakan tempat terjadinya peristiwa yang terjadi dengan aspek geografis. Unsur ruang ini membuat pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Dan terakhir, manusia adalah pelaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Itulah rangkuman untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran sejarah. Untuk materi selanjutnya, kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.